mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan proses operasional. Nah, ayo contohnya, realnya kalau dalam industri atau pabrik atau dalam perusahaan. Oke, kalau enggak nanti dulu, lanjut dulu deh. Jadi konsep maksimalisasi keuntungan itu adalah upaya untuk mencapai laba tertinggi dengan cara meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalisasi keuntungan. Yang pertama dengan menentukan tingkat produksi yang optimal. Jadi perusahaan itu bisa menentukan tingkat produksi mereka atau jumlah produk yang akan mereka produksi secara optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Kedua, dengan menetapkan harga yang optimal. Jadi perusahaan bisa menentukan harga dari produk-produk yang mereka produksi secara optimal dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktornya itu seperti faktor biaya produksi, faktor dari penilaian dari konsumen, dan harga dari pesaing, dan faktor permintaan pasar. Oke, tadi kan dikatakan nih meningkatkan tingkat produksi yang optimal. Bentuknya seperti apa sih? Bisa dikatakan meningkatkan tingkat produksi yang optimal. Terus kalau harga optimal pasti kan ada kriterianya tuh. Seperti apa sih? Dikatakan oh ini sudah mencapai harga optimal nih, ini yang belum. Nah berarti kan harus ada bentuk kriterianya. Nah seperti apa dikatakan harga optimal? Terus juga terakhir pendapatan margin sama dengan biaya marginal. Nah seperti apa tuh? Penjelasan lebih lanjutnya supaya bisa dipahami. Pendapatan marginal itu pendapatan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit produk tambahan. Jadi kayak selisih dari total biaya yang didapat sebelum dan sesudah dari penambahan produk tersebut. Kalau biaya marginal itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk tambahan. Jadi satu unit produk tambahan. Ya, jadi ketika pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginal, maka perusahaan akan dapat memaksimalkan keuntungan. Oke, ya, lanjut dulu. Jadi di slide 3 saya menjelaskan faktor yang mempengaruhi. Jadi untuk memaksimalisasi keuntungan kita harus paham dulu nih teman-teman faktor apa aja yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor internal seperti harga dan biaya produksi yang bisa kita kontrol. Nah yang kedua itu ada faktor eksternal seperti permintaan dan persaingan yang perlu kita respon secara strategis. Nah contohnya itu ada yang pertama biaya produksi. Jadi semakin rendah biaya produksi maka semakin besar peluang keuntungannya. Contohnya itu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Jadi semakin rendah biaya produksi yang kita keluarkan maka semakin besar peluang keuntungannya. Nah contoh yang kedua itu ada harga jual. Harga jual produk atau jasa, strategi penetapan harga yang tepat. Jadi semakin tinggi harga jual produk yang kita jual, semakin besar juga potensi keuntungannya. Nah yang ketiga itu ada persaingan pasar. Tingkat persaingan dalam industri mempengaruhi strategi harga. Jadi teman-teman, kompetitor itu sangat mempengaruhi harga dan strategi pemasaran. Nah tugas kita nih sebagai penjual itu harus kreatif dan adaptif. Kreatif di sini itu kita harus upgrade produk kita supaya lebih baik dari sebelumnya. Semisal dulu packaging produk kita ini kurang menarik, kurang bikin customer itu tertarik untuk melihat produk kita boleh upgrade packaging produk kita. Nah, adaptif di sini itu jadi sebelum kita memulai berbisnis kita harus paham dulu teman-teman tren-tren apa aja yang lagi ramai di pasaran.
setelah itu kita bisa cari ide-ide supaya lebih relevan dan bisa bersaing dengan produk yang lain, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalisasi keuntungan. Yang pertama, dengan meningkatkan efisiensi produksi. Jadi, perusahaan bisa menggunakan teknologi yang lebih baik lagi supaya bisa mengurangi biaya operasionalnya. Yang kedua, dengan melakukan inovasi dan pengembangan. Perusahaan bisa melakukan peningkatan dalam kualitas produk yang mereka produksi supaya bisa lebih kompetitif lagi di pasar dan bisa bersaing dengan kompetitor lain. Yang ketiga, dengan optimalisasi SDM atau sumber daya manusia. Perusahaan bisa melakukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Oke, kalau ini bentuk yang lain apakah ada selain daripada kualitas produk atau kompetitif? Nah, selain terus dalam meningkatkan SDM, selain pelatihan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas, apakah ada yang lain dalam strategi dalam optimalisasi? Ya, gimana? Apa jawabannya? Jadi kalau yang inovasi dan pengembangan itu kita bisa ngikutin tren modern yang ada di masa sekarang itu, Pak. Oh, tren modern. Nah, Jadi biar nggak Menyesuaikan zaman. zaman yang ada di pasaran. contohnya yang lebih sedikit nyata gimana konkretnya? Sekarang itu kan di dunia makanan itu lagi ramai bakso samrat teman-teman. Ramai karena baksonya itu isinya keju tapi moncrat gitu kan. Nah misal dulu saya jual bakso aci tapi belum ada varian keju, kita boleh tambahin varian keju mozzarella, jadi bakso aci keju mozzarella gitu. Jadi kita nggak perlu merubah produk awal kita, tapi kita lebih ke nambah varian baru ya gitu. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau tidak, ya lanjut dulu. Nah, nanti saya review. Oh, nah. Oke, saya review dulu deh. Nah, tadi sudah dibahas oleh kelompok yaitu optimalisasi. Nah, apa ini optimalisasi? Berarti upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan dari setiap kegiatan bisnis yang dilakukan. Nah, biasanya perusahaan menghasilkan suatu bisnis dalam bentuk produk. Apa itu produk? Itu bisa dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Nah, setiap produk, barang, atau jasa ini harus bisa dioptimalkan. Untuk apa? Untuk mendatangkan suatu keuntungan bagi perusahaan. Nah, dengan adanya keuntungan atau sering juga disebut profit, maka keuntungan perusahaan ini bisa dipergunakan untuk berbagai kepentingan bisnis seperti untuk kegiatan produksi, untuk meningkatkan nilai perusahaan, untuk membuka perusahaan cabang, lalu untuk meningkatkan nilai bisnis perusahaan berupa pengembangan produk dan lain sebagainya. Nah, keuntungan-keuntungan perusahaan ini nanti akan dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan bisnis. Untuk itulah maka perusahaan berupaya bagaimana mengoptimalkan nilai bisnis agar nantinya laba atau keuntungan perusahaan itu dapat terus-menerus ditingkatkan untuk mendukung dari kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Nah,
Atas dasar inilah maka perlu untuk dilakukan apa upayanya? Tadi sudah dibahas, yaitu pertama menciptakan efisiensi. Yaitu apa efisiensi? Yaitu melakukan upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Seperti kalau dalam perusahaan kan ada anggaran. Nah, bagaimana anggaran perusahaan ini digunakan secara optimal kepada kegiatan bisnis yang mendatangkan keuntungan. Lalu memangkas kegiatan yang mengalami pemborosan atau yang tidak berguna bagi perusahaan. Nah, selain efisiensi yaitu apa? Perusahaan bisa mengoptimalkan produksi tadi. Nah, misalnya perusahaan menghasilkan misalnya ini spidol, maka dia harus menghitung spidol untuk jadi satu ini berapa ya biaya produksinya, dimulai dari bahan baku tinta untuk menjadi seperti ini berapa produksinya. Nah, sehingga nanti perusahaan bisa mengoptimalkan berapa ideal yang terbaik untuk misalnya mendapatkan keuntungan misalnya ditingkatkan 20% atau 25% misalnya terhadap produk misalnya spidol. Nah, maka perusahaan harus melihat dari nilai produksinya. Nah, produksi ini nanti dilihat dari kemampuan bahan bakunya, dilihat dari proses produksinya, nah dilihat dari kualitasnya, dilihat dari kemampuan kuantitas atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, lalu melihat dari permintaan dan penawaran terhadap produk di pasar, lalu melihat dari nilai persaingan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga perusahaan harus memperhatikan tadi, selain daripada produksi, juga melihat dari harganya. Nah, bagaimana harganya perusahaannya? Sejauh mana penetapan harga secara ideal? Nah, apakah produk tersebut misalnya persaingannya sangat tinggi, kompetitif, seperti produk kartu handphone SIM. Nah, berarti harganya jangan besar, karena banyak perusahaan yang menghasilkan produk-produk dari kartu SIM handphone. Nah, oleh sebab itu harganya harus bersaing. Tapi kalau misalnya produknya tersebut masih persaingannya masih sangat sedikit, nah biasanya perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Nah, dan lain sebagainya. Nah, nanti penetapan harga perusahaan akan melihat berapa biaya produksinya, atau apa kualitasnya, apa manfaat produknya, bagaimana teknologi yang dihasilkan, lalu bagaimana kualitas atau mutu yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Nah, setelah harga, baru perusahaan juga harus melihat kalau ingin mengoptimalkan berarti apa? Kegiatan proses bisnis harus dilakukan dengan baik. Nah, seperti apa kegiatan proses bisnisnya? Seperti bagaimana sistem yang diciptakan perusahaan dalam menghasilkan suatu produk. Bagaimana terhadap evaluasinya terhadap produk yang dihasilkan. Bagaimana melakukan kontrolnya atau pengendalian terhadap produk yang dihasilkan. Lalu dalam bisnis juga perusahaan perlu melakukan upaya yaitu inovasi. Nah, bagaimana inovasinya? Pengembangan suatu produk, menciptakan berbagai keberagaman produk, lalu juga bagaimana mengembangkan produk agar produknya tetap disukai oleh konsumen. Jangan sampai terjadi seperti peristiwa Nokia, di mana Nokia terlambat untuk melakukan pengembangan produk, akhirnya perubahan dari selera konsumen itu mampu direspon oleh Apple. Akhirnya Apple lah yang menjadi pemenang selanjutnya dalam upaya bisnis. Nah, akhirnya sekarang Nokia tidak lagi menjadi raja dalam ponsel atau industri handphone. Sekarang sudah diambil alih. Karena kenapa? Ketidakmampuan dalam optimalisasi berupa apa? Berupa menghadapi perubahan konsumen. Di mana pada saat itu Apple lebih respon terhadap perubahan konsumen dalam inovasi produknya. Nah, oleh sebab itulah maka perlu adanya inovasi terhadap produk. Nah, saya stop dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, selain itu, juga kalau kita bicara optimalisasi, nah juga kita harus menekankan terhadap bagaimana pasar, atau boleh dikatakan market.
apa yang kita lihat dari market, yaitu kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana kondisi lingkungan? Misalnya seperti Indonesia pada saat ini mengalami penurunan daya beli. Banyak pedagang-pedagang di Tanah Abang, Roxy, Mangga 2, dan pusat-pusat perdagangan yang lain mengeluhkan mengapa banyak produk-produk yang mereka tidak terjual. Mereka sudah buka toko, store dari pagi, yang beli cuma satu, cuma dua. Nah, berarti kondisi market sedang lesu. Nah, kalau sedang lesu, kemampuan daya beli masyarakat kurang, lalu timbul persaingan dalam market, yaitu timbul pasar baru, pasar yang bentuk jenis baru seperti online. Nah, maka perusahaan harus berupaya nih memikirkan apa strategi yang tepat dalam hal melihat kondisi pasar yang semakin bersaing. Seperti lahirnya pasar dalam bentuk online atau shopping online seperti TikTok sekarang sedang booming. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini perusahaan harus mengambil sebuah langkah strategi dalam upaya untuk bisa mengoptimalkan keuntungan. Misalnya, apakah dia satu punya web, misalnya punya web sendiri. Apakah perusahaan mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, sehingga dia tidak lagi melayani toko secara konvensional, tapi juga bisa berdagang dengan Instagram, misalnya penggunaan TikTok, lalu FB, lalu apa lagi? Shopee dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara ekonomi manajerial, dalam melihat seberapa besar perusahaan nantinya meningkatkan tingkat penjualan, maka kita bisa melihat nih. Nah, dalam mengoptimalkan laba, kalau dalam ekonomi manajerial namanya seperti ini, V. Sama dengan melihat dari berapa kemampuan penjualan, sering juga disebut total revenue, di mana total revenue ini diperoleh dan didapat dari price, banyak nilai harga, dan berapa banyaknya kuantitas produk yang dihasilkan perusahaan. Lalu juga melihat dari dikurangi kalau laba total cost. Nah, total cost itu apa? Keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik itu biaya yang sifatnya fixed cost maupun biaya variable cost. Fixed cost itu apa? Biaya tetap seperti gedung, tanah, bangunan, itu kan tetap. Perubahannya kan tidak seperti bahan baku. Nah, lalu variable cost itu apa? Biayanya yang mengalami perubahan. Contoh, misalnya perusahaan sepatu yang biasa sehari menghasilkan 300 unit, tiba-tiba ada proyek dari pemerintah. Nah, meningkat jadi 5.000. Nah, kalau 5.000 berarti bagaimana? Bahan bakunya pasti mengalami perubahan. Berarti variable cost ini bisa mengalami perubahan naik turun dalam waktu yang relatif cepat, tergantung dari permintaan terhadap produk. Nah, selain ini, kalau kita ingin mengoptimalkan penjualan, kita juga harus bisa melihat dari sisi break-even point. Nah, apa ini break-even point? Dari sisi break-even point atau BEP. Nah, ada yang tahu BEP? Titik impas, di mana melihat dari total revenue sama dengan total cost. Atau tadi yang sudah dibilang kelompok bahwa ketika kita ingin mengoptimalkan laba agar margin keuntungan kita bisa peroleh, kita bisa melihat dari margin penjualan dengan margin terhadap biaya yang telah dikeluarkan. Nah, kalau dilihat dari grafiknya seperti apa kalau dalam ekonomi manajerial? Seperti ini. Ini ada price, ini ada kuantitas, ini biaya tetap, lalu di sini total penjualan, di sini total cost. Nah, disinilah titik temu break-even point, yaitu titik impas. Nah, kalau dalam istilah sehari-hari ya nggak untung, nggak rugi.
Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada, lanjutkan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah maksimalisasi keuntungan bukan hanya sekedar soal angka atau harga, tetapi juga mencakup pengelolaan biaya dan sumber daya, strategi bisnis, pemanfaatan teknologi, serta pemasaran yang efektif. Dengan memahami konsep dari maksimalisasi keuntungan ini, maka perusahaan dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Selain ini apa kesimpulannya? Ada yang mau kasih pendapat, komentar? Tentang tema kita kali ini yaitu optimalisasi keuntungan. Jadi apa? Pertama, optimalisasi keuntungan bisa dilihat secara ekonomi. Apa itu secara ekonomi? Yaitu bisa dihitung berdasarkan dari kisaran biaya, produksi, lalu tingkat keuntungan. Nah, lalu yang kedua apa? Optimalisasi keuntungan bisa dilihat dari sifatnya non-ekonomi yang tidak dihitung secara biaya. Seperti apa? Pertumbuhan perusahaan, kemampuan bisnis, lalu keunggulan perusahaan, lalu upaya dalam memenangkan persaingan. Nah, ini yang sifatnya non-ekonomis. Nah, dalam non-ekonomis itu apa saja yang harus diperhatikan tadi? Ada produksi, ada tenaga kerjanya, pengembangan, inovasi. Lalu apa lagi? Pengembangan, inovasi, tenaga kerja. Kalau dalam non-ekonomi, terus apa? Merumuskan strategi. Kalau ekonomi apa tadi? Efisiensi. Nah, lalu dilihat dari harga. Lalu apa lagi? Nah, keuntungan. Dari margin keuntungan, margin biaya, dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup sama kelompok? Kalau tidak ada, ya ditutup. Silakan. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari kami dan kelebihan datangnya dari Tuhan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruangan berapa ya? 216. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam semua. Malam. Sore. Berarti masih ini ya, masih pada fokus. Ya, selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua dan khususnya juga kepada Pak Juri untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 10 ini yang beranggotakan 2 orang, saya pribadi Indonesia. Dan teman saya Pak Syafira yang akan membawakan materi tentang pengukuran efisiensi. Oke, ya. Izin, Bapak. Ya, silakan. Sebagai mahasiswa, khususnya yang di sini, kita nggak awam ya dengan kalimat efisiensi dan efektif. Udah tahu efisiensi dan efektif? Nggak awam ya, udah tahu? Oke, lanjut. Jadi, belum. Thank you. Jadi, sebelum kita ke pengukuran efisiensi, saya mau tahu dulu kalau dari pengukuran. Pengukuran itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Kalau pengukuran adalah kegiatan menentukan nilai
seperti masa, waktu, panjang dan sebagainya. Seperti itu. Kalau di manajemen mungkin tuh di pengukuran itu kegiatan menentukan nilai input dan output. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke efisien. Dari efisiensi itu sendiri adalah kemampuan efisiensi itu adalah kemampuan untuk menghasilkan produk atau output dengan input dengan sumber daya yang minimal. Lanjut. Jadi secara garis besar pengukuran efisiensi ada apa sih? Izin Oke, Bapak. silakan. Terima kasih. Jadi secara garis besar pengukuran efisiensi itu sendiri adalah suatu proses untuk mengidentifikasi atau membandingkan output hasil kerja atau produk dengan sumber daya input. Jadi input itu ada SDM, tenaga kerja, waktu, modal, dan informasi atau teknologi juga masuk. Nah, jadi bagaimana dengan input yang digunakan ini? Itu bisa menghasilkan produk dibandingkan dengan produk ini. Tujuannya adalah agar suatu bisnis atau organisasi itu tidak membuang waktu yang sangat sia-sia seperti itu. Lanjut. Efisiensi secara umum mengukur kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin. Dalam teori ekonomi dan manajemen, efisiensi dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama ada efisiensi teknik. Efisiensi teknik ini yaitu merujuk pada kemampuan menggunakan teknologi dan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output tertentu. Efisiensi teknik ini menunjukkan apakah suatu unit usaha mampu memproduksi output maksimum dengan input yang tersedia tanpa pemborosan. Yang kedua itu ada efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi ini berhubungan dengan penggunaan sumber daya secara optimal dari bermasalah. Dari sisi biaya dan ekonomi, yaitu bagaimana input dialokasikan dengan biaya yaitu bagaimana input dialokasikan dengan biaya paling rendah untuk menghasilkan output yang diinginkan. Efisiensi ekonomi ini mencakup efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Yang ketiga itu ada efisiensi tolak ukur. Efisiensi tolak ukur yaitu mengukur efisiensi dengan membandingkan hasil nyata dengan target atau standar minimum yang telah ditetapkan. Contohnya yaitu kerja yang mampu mencapai atau melampaui target
produksi dianggap efisien. Yang keempat itu ada efisiensi titik impas. Efisiensi titik impas ini digunakan dalam konteks bisnis untuk menentukan apakah pendapatan suatu sudah cukup proses atau dia. Efisiensi titik impas ini yaitu digunakan dalam konteks bisnis untuk menentukan apakah pendapatan sudah cukup mencukupi biaya produksi. Titik impas menjadi batas antara usaha efisien atau tidak efisien. Sekarang perbandingan antara output dan input. Jadi ini tuh membandingkan suatu indikator yang membandingkan output dengan input seperti itu. Jadi semakin besar output yang dihasilkan dengan input yang sama, maka itu bisa disebut dengan efisiensi yang efektif. Efisiensi itu output dibagi input. Kalau pencapaian dan tujuan target itu kayak dia tuh kalau targetnya sesuai dan melebihi dari target itu tuh tergolong efisien. Contohnya adalah kita ambil contoh mungkin industri kali ya, kalau JJ itu industri, perusahaan industri. Contohnya kita ambil contoh perusahaan furnitur. Jadi ketika perusahaan furnitur ini mentargetkan memproduksi 1000 per hari, tapi dia hanya dapat 85 atau 800 ribu ya, 800 unit per hari, itu tuh dia tuh nggak terlalu efisien dan yang efektif gitu, karena efisiennya cuma hanya 80%, tapi tetap efisien karena 80%. Kalau penghematan sumber daya itu kayak contohnya dari perusahaan F&B atau enggak restoran gitu, dia tuh mengurangi sumber daya. Tadi sumber daya tuh kayak bahan baku terus tenaga kerja gitu. Nah kalau mereka bisa memproduksi makanan outputnya lebih banyak atau sama, tapi dengan mengurangkan misalnya gasnya bisa biasanya mungkin makanya 5 kali buat di kitchen ya kan, terus dia mengurangkan jadi 4 gitu, tapi tetap bisa memproduksi makanan yang sesuai gitu kayak biasanya atau enggak lebih. Nah itu bisa dibilang efisien. Supaya betul sumber daya. Kalau pendekatan regresi dan frontier ini tuh untuk ini cara statistik yang lebih akurat untuk mengambil efisiensi secara rumit gitu, rumit atau kompleks. Nah itu pakai cara pendekatan regresi dan frontier seperti itu. Ini tuh metode
beberapa metode. Pengukuran efisiensi yang pada umumnya digunakan meliputi rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini metode ekonomi dengan cara membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Selanjutnya ada data envelopment analysis, yaitu digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dan berbagai unit perusahaan yang melakukan kegiatan yang sama. Yang ketiga ada stock hedging analysis. Yang ketiga ada stock hedging frontier analysis, yaitu digunakan untuk membandingkan kinerja sebenarnya seharusnya di suatu kegiatan. Yang keempat itu ada regresi dan frontier. Ya, yang keempat itu ada break-even point, yaitu membatasi kegiatan yang efisien dan tidak efisien. Jika mencapai titik impas atau lebih tinggi, maka dapat dikatakan efisien. Tolong balik ke sebelah sebelumnya. Ya, ini kayak penghematan sumber daya ini contohnya adalah bisa digunakan bukan hanya untuk mengoptimalisasi suatu bisnis atau untuk perusahaan juga. Ini kayak bukan hanya untuk membuat perusahaan ini efektif, tapi membuat perusahaan efektif, tapi kayak dari sisi yang negatifnya. Misalnya contoh ada satu perusahaan gitu, kita ambil aja Toyota. Toyota ini kan memproduksi mobil ya kan. Nah, mobil mungkin ada periode di mana turun gitu penjualannya, otomatis kan pendapatan mereka juga turun kan. Nah, mereka tuh harus mengurangi tenaga kerja. Jadi makanya itu ada yang di PHK, bukan PHK ya, tapi PHK apa ya? PHK dan atau enggak putus kontrak dipulangkan. Nah, itu untuk mengefisiensi perusahaan tersebut, karena kalau masih dipertahankan karyawan ini, mereka kan pendapatannya tidak sama seperti dulu gitu, jadi nanti akan boncos mereka. Lanjut lagi. Nah, manfaatnya itu ya tadi untuk manajemen operasional itu sangat penting karena dia mengoptimalisasikan proses, sehingga dengan mengoptimalkan pengelolaan proses sehingga bisa menjamin barang yang berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif. Terus juga tepat waktu sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Seperti itu. Oke, nah saya review dulu. Tadi kan sudah dibahas dengan panjang lebar mengenai efisiensi. Jadi intinya apa efisiensi? Yaitu penghematan yang dilakukan perusahaan. Karena perusahaan itu memiliki sumber daya organisasi yang terbatas, biarpun perusahaan itu perusahaan besar atau industri besar, nah dia harus bagaimana mengoptimalkan sumber daya. Seperti misalnya contoh anggarannya. Bagaimana anggaran perusahaan ini dipergunakan secara optimal untuk kepentingan bisnis, baik untuk produksi misalnya, untuk inovasi, untuk pengembangan produk, untuk membuka perusahaan cabang, dan lain sebagainya. Nah, efisiensi ini akan dilakukan oleh perusahaan. Tentu dalam efisiensi ada pertimbangan-pertimbangan yang logis yang bisa dilakukan perusahaan dengan melihat yang tadi yaitu bentuk pengukuran. Pengukuran ini merupakan suatu bentuk kriteria yang ditetapkan perusahaan dalam mengukur tingkat efisiensi yang akan dilakukan perusahaan. Biasanya dalam pengukuran itu betul membandingkan antara input dengan output. Nah, berapa nilai input dan outputnya? Nah, dalam efisiensi biasanya ada kriterianya, yaitu efisiensi sama dengan 1, efisiensi lebih dari 1, efisiensi kurang dari 1. Kalau efisiensi 1 berarti efisiensi yang sudah memenuhi kriteria. Nah, kalau lebih dari 1 berarti terjadi pemborosan dalam perusahaan. Nah, kalau kurang dari 1 berarti efisiensi telah terjadi. Nah, nanti perusahaan tinggal melihat bagaimana efisiensi itu dilakukan dalam kegiatan
produksi, yaitu apa? Melihat dari kegiatan bisnis dalam menghasilkan suatu barang. Nah, biasanya dalam melakukan kegiatan bisnis dalam suatu barang, perusahaan akan melihat nih bagaimana nilai rata-rata produksi, berapa batas atas atau upper limit dari produksinya, dan batas terendah atau lower limit dalam produksi. Nah, ini rata-rata dalam produksi. Nah, dengan adanya ini perusahaan akan melihat nih bagaimana grafik dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Tentu dengan mempertimbangkan terhadap nilai efisiensi. Nah, efisiensi juga bisa dilakukan juga untuk misalnya kondisi lingkungan bisnis yang tidak stabil yang terjadi dalam perusahaan, seperti yang tadi sudah dijelasin kelompok. Misalnya pada saat COVID-19. Nah, pada saat COVID-19 kondisi bisnis tidak menguntungkan, lalu banyaknya pembatasan nilai sosial dan lain sebagainya, maka efisiensi dilakukan. Seperti apa? Tadi mengurangi tenaga kerja, lalu tidak memperpanjang kontrak misalnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti efisiensi ini dilakukan oleh perusahaan tentu dengan apa? Dengan adanya data, harus ada data, lalu adanya informasi, lalu ada kajian dan analisis yang dipertimbangkan, lalu perusahaan melakukan perencanaan terhadap efisiensi. Setelah perencanaan, baru perusahaan melakukan keputusan terhadap efisiensi, lalu mempertimbangkan bentuk pelaksanaannya seperti apa efisiensi. Apakah pelaksanaannya pada bagian produksi, SDM, pemasaran, dan lain sebagainya. Setelah ini, baru perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap efisiensi. Seberapa besar sih manfaat yang dirasakan ketika efisiensi itu dilakukan untuk kepentingan bisnis, seperti misalnya manfaatnya, ataukah penjualan meningkat misalnya, ataukah keuntungan perusahaan profit meningkat, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu apa? Perusahaan perlu untuk melihat pengawasannya. Nah, bagaimana bentuk pengawasan terhadap efisiensi yang dilakukan perusahaan? Di area bisnis mana efisiensi itu dilakukan? Apakah di bagian SDM, pemasaran, bagian keuangan misalnya, memotong berbagai program-program kerja yang mungkin dinilai tidak memberikan keuntungan, ataukah di bagian produksi misalnya tahun ini tidak membeli mesin-mesin produksi. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan mengenai efisiensi? Kalau tidak ada, maka terakhir yang mau saya bahas, apa tantangannya nih kira-kira dalam efisiensi? Kira-kira apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam melakukan efisiensi? Ada yang mau ngasih pendapat? Siapa? Karena adanya efisiensi tuh jadi kayak ada pendataan baru. Oke, berarti tantangannya pertama, perusahaan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengumpulkan data dan informasi. Betul. Yang digunakan sebagai kajian dan analisis untuk keputusan yang tepat dalam melakukan tindakan efisiensi sebagai nilai strategi. Nah, apalagi tantangan berikutnya nih? Ada yang mau ngasih komentar? Nah, berarti apa? Perlu metode pendekatan identifikasi secara akurat dalam memastikan untuk melakukan efisiensi. Nah, supaya efisiensi itu tepat kepada nilai sasaran, berarti dia harus identifikasi secara tepat tantangannya tuh. Berarti harus menentukan metode apa yang terbaik yang bisa digunakan perusahaan. Nah, tantangan ketiga apa nih dalam efisiensi? Nah, terkadang menghadapi apa nih? Perubahan faktor lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Yang tadinya sudah keputusan efisiensi berupa A, tiba-tiba bisa mengalami perubahan di tengah jalan. Karena kenapa? Tadi perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat. Seperti contohnya tuh, kayak pernah terjadi COVID-19. Nah, mau tidak mau perusahaan harus berbalik arah dalam menentukan strategi efisiensi. Nah, ini tantangannya. Berarti tantangannya adalah dalam efisiensi harus menciptakan berbagai
alternatif program-program yang lain karena dikhawatirkan ada perubahan yang tidak bisa dikendalikan perusahaan seperti lingkungan bisnis misalnya menghadapi COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, tantangan berikutnya apa nih? Kira-kira ada yang mau ngasih komentar? Coba paling belakang cowok sendiri. Nah, sebelahnya gondrong ketua kelas. Ya, apa tantangannya? Berikut. Iyalah, kita kan bahas perusahaan dari tadi. Nah, jangan lupa absen dijalanin ya. Oh, udah. Apa nih tantangan berikutnya? Menghadapi isu-isu perkembangan nilai tren secara global. Seperti perubahan terhadap nilai teknologi, persaingan yang semakin ketat dan kompetitif sehingga perusahaan harus kreatif dalam melaksanakan bagaimana bentuk efisiensi. Nah, ini tantangannya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup berupa kesimpulan? Nah, saya hapus dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya langsung kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran efisiensi merupakan aspek